Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Eva A. Ambarita, jurusan akuntansi semester 5, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang dibimbing oleh Bapak Boy Fadli. Malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan sistem informasi akuntansi dan keterkaitannya dengan teknik informasi dan e-commerce. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mentransformasikan data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan ke berbagai pengambil keputusan. Istilah sistem informasi akuntansi digunakan secara luas karena mencangkup siklus-siklus pemrosesan, transaksi, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi. Sebagian besar organisasi mengalami kejadian-kejadian ekonomi yang hampir sama. Kejadian-kejadian ini menimbulkan aktivitas yang dapat dikelompokkan menjadi 5 proses bisnis utama, atau logistik penjualan lingkar dalam, logistik penjualan lingkar luar, operasi, pemasaran, dan jasa. Dan ke dalam 4 proses bisnis pendukung, pengadaan, pengembangan teknologi, sumber daya manusia, dan infrastruktur perusahaan. Struktur pengendalian inter mencangkup kebijakan dan prosedur-prosedur yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan tertentu organisasi akan dapat tercapai. Proses-proses bisnis transaksi kerangka sistematik untuk menganalisis dan merancang sistem informasi di mana di dalamnya terdapat tujuan yang serupa untuk masing-masing proses bisnis yang berbeda itu. Tujuan ini merupakan bagian integral dari struktur pengendalian interorganisasi. A. Akuntansi dan teknologi informasi. Peran teknologi informasi dalam proses akuntansi sudah terjadi sejak dulu. Alasan utama penggunaan itu dalam akuntansi ialah efisiensi, penghematan waktu dan biaya. Selain itu, juga terjadi peningkatan efektivitas mencapai hasil atau output laporan keuangan dengan benar. Ada juga ditambah dengan perlindungan atas aset perusahaan. Secara singkat, manfaat itu dalam akuntansi adalah menjadikan pekerjaan lebih mudah atau makes job easy, bermanfaat, useful, menambah produktivitas atau increase productivity, mempertinggi efektivitas, enhance effectivities, mengembangkan kinerja pekerjaan atau improve job performance. B. Perkembangan sistem informasi akuntansi dan teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur TI seperti hardware, software, teknologi penyimpanan data atau storage, dan teknologi komunikasi Laudon 2006-174. Perkembangan TI tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Kemajuan TI juga sangat berpengaruh pada perkembangan akuntansi. Perkembangan akuntansi akibat kemajuan teknologi terjadi dalam 3 babak, yaitu era bercocok tanam, era industri, dan era informasi. Peranan TI terhadap perkembangan akuntansi pada tiap-tiap babak berbeda-beda. Semakin maju TI, semakin banyak pengaruhnya pada bidang akuntansi. Jika kita gunakan ilustrasi piramida organisasi, tugas akuntansi akan berada pada level paling bawah, yaitu level operasional dan transaksional. Level
ini punya ciri khas yaitu teknis, repetitif, transaksi pembelian, prosedural, standar, dan juga dapat membuat bosan. Contohnya, akuntansi yang menangani penjualan, pengiriman barang, pembayaran transaksi, penerimaan hasil penjualan, penyusunan laporan. Ciri khas ini menjadi alasan utama mengapa teknologi informasi sangat berkaitan erat dengan akuntansi. Bahkan, kisah hubungan ini telah terjadi jauh-jauh hari pada saat komputer masih berbadan besar dan boros tenaga atau mainframe. Pada masa sekarang, peran TI dalam akuntansi semakin penting. Kemajuan pesat TI sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan aplikasi ilmu akuntansi. Munculnya istilah enterprise system, a business intelligence, conforming to assurance and compliance standard, governance, business continuity management, privacy management, business process improvement, mobile and remote computing, XBRL, dan knowledge management menunjukkan bahwa dunia akuntansi akan semakin kompleks, tidak hanya berkutat pada jurnal dan penyusunan laporan keuangan saja. Sehingga akuntansi tidak akan lagi terlihat membosankan. Peran akuntan dapat meliputi 3 bidang: perancang, pengguna, pemeriksa, atau yang disebut dengan auditor. C. Akuntansi dan perkembangan sistem. Sistem informasi akuntansi mencangkup kegiatan pengembangan sistem yang menurut sudut pandang akuntan atau auditor dilakukan secara profesional. Akuntan dapat melakukan kegiatan pengembangan sistem baik secara intern untuk perusahaan mereka ataupun secara ekstern sebagai konsultan. Perusahaan mereka ataupun sebagai ekstern sebagai konsultan. Tujuan dari hakikat pengembangan sistem. Proyek pengembangan sistem pada umumnya terdiri 3 tahap utama, yaitu yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem meliputi formulasi dan evaluasi solusi-solusi atas masalah-masalah sistem. Hal utama dalam analisis sistem adalah tujuan keseluruhan sistem. Hal yang mendasar dalam hal ini adalah imbal balik, untung rugi, dan pencapaian tujuan sistem. Tujuan umum analisis sistem dapat diikstarkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas informasi. Yang kedua, untuk meningkatkan pengendalian intern. Dan yang ketiga, untuk meminimalkan biaya. Tujuan-tujuan ini saling berhubungan dan kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Perihal untung rugi harus ditentukan dalam memilih antara tujuan kehematan dengan kemanfaatan atau antara kesederhanaan dan sistem yang realistis tetapi kompleks. Kadang-kadang metode evaluasi untung rugi bersifat subjektif karena faktor-faktor yang terlibat sulit untuk dikuantifikasi. Yang kedua, perancangan sistem. Perancangan sistem mencangkup evaluasi efektivitas dan efisiensi relatif atas pilihan-pilihan rancang bangun sistem dipandang dari kebutuhan keseluruhannya. Perancangan sistem adalah proses menspesifikasikan rincian solusi yang dipilih oleh analisis sistem. Yang ketiga, implementasi sistem. Implementasi sistem merupakan proses penempatan rancangan prosedur-prosedur dan metode-metode baru atau yang telah direvisi ke dalam operasi. Implementasi sistem mencangkup pengujian atas solusi sebelum implementasi, pendokumentasian solusi, dan peninjauan atas sistem
pada saat awal pengoperasiannya. Hal itu bertujuan untuk memverifikasi bahwa fungsi-fungsi sistem sesuai dengan spesifikasi rancangan. Yang D. Fungsi sistem informasi. Setiap organisasi yang menggunakan komputer untuk memproses data transaksi memiliki fungsi sistem informasi. Fungsi sistem informasi bertanggung jawab untuk pengolahan data atau DP. Pengolahan data merupakan aplikasi sistem informasi akuntansi yang fundamental dalam setiap organisasi. Fungsi sistem informasi dalam organisasi telah berevolusi mulai dari struktur organisasi sederhana yang terdiri dari beberapa orang saja sampai struktur yang kompleks yang meliputi banyak spesialis yang bermutu. Setiap sistem informasi akuntansi akan melaksanakan 5 fungsi utamanya, yaitu 1. Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen. Yang ketiga, memanajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga. Penghasil informasi yang menyediakan informasi yang cukup bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanaan, dan mengkontrol aktivitas. Contoh teknologi tentang teknologi tanggap dan cepat. Istilah sistem tanggap cepat, quick response system, yaitu maksudnya menjelaskan yang cepat dan responsif. Tetapi arti dari konsep tanggap cepat jauh lebih mendalam. Sistem tanggap cepat penting bagi gerakan Total Quality Performance TQP perusahaan. TQP perusahaan atau Total Quality Management adalah filosofi untuk melaksanakan sesuatu yang tepat dengan tepat pada saat pertama. TQP mensyaratkan produksi berkualitas tinggi, efisiensi operasional, dan perbaikan terus-menerus dalam operasi. TQP menekankan kepuasan pelanggan sedemikian rupa hingga tercapai obsesi pelanggan. Dalam lingkungan dunia bisnis yang sangat kompetitif, TQP adalah strategi untuk dapat bertahan hidup. Beberapa teknologi berinteraksi agar sistem tanggap cepat menjadi fleksibel, yaitu yang pertama, just in time atau JIT. Sistem penjualan eceran tanggap cepat mirip dengan sistem persediaan just in time yang digunakan manufaktur. Sistem ini pesanan pembelian untuk barang-barang persediaan dibuat berdasarkan konsep permintaan tarik dan bukannya berdasarkan suatu interval tetap, bulanan atau mingguan, secara dorong untuk memenuhi tingkat persediaan tertentu. Cirinya, lingkungan JIT merupakan suatu lingkungan arus yang berkelanjutan dan bukannya lingkungan batch. Yang kedua, mensyaratkan operasi pemrosesan secara kontinu untuk meminimalkan atau mengeliminasi persediaan secara keseluruhan. Yang ketiga, mengeliminasi kesia-siaan dalam proses manufaktur dan menekankan adanya pengembangan secara terus-menerus dalam operasi. Yang keempat, merupakan konsep yang mirip dengan TQM dalam banyak hal sebagai aspek penting dalam TQM. Yang terakhir, kegiatan pemrosesan muncul dengan konsep tarikan. Kegiatan atau seperti pemesanan produk baru terjadi hanya pada saat dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Permintaan pelanggan yang ditandai oleh order penjualan saat ini menarik
atau menyebabkan pemicu pesanan mulai dari pemrosesan permintaan ulang, akibatnya dilakukan pesanan kepada pemasok. Pesanan kepada pemasok didasarkan pada penjualan yang aktual untuk mengisi kembali persediaan yang telah terjual. Permintaan penjualan saat ini menarik, secara otomatis memicu terjadinya pesanan untuk mengisi persediaan, sehingga pedagang eceran dapat memesan dengan dasar kecenderungan pembelian yang terjadi saat ini. Yang kedua, web commerce, disebut juga perdagangan dengan jaringan internet. Penjualan melalui jaringan internet atau World Wide Web merupakan bagian integral dari perekonomian. Penjualan tersebut menyediakan banyak keuntungan baik bagi konsumen maupun penyedia barang. Yang ketiga, Electronic Data Interchange atau yang disebut EDI, merupakan pertukaran dokumen bisnis dari komputer ke komputer melalui jaringan komunikasi. Berbeda dengan email di mana pengiriman pesan dibuat dan diinterpretasikan oleh manusia orang ke orang. Sedangkan pesan-pesan EDI dibuat dan diinterpretasikan oleh komputer. Standar EDI untuk publik, khususnya ANSI X12, telah memberikan dampak besar terhadap pengembangan sistem tanggap cepat, yaitu yang pertama, untuk publik, menyediakan rancangan umum untuk pertukaran data dan dengan demikian mengurangi biaya dan kesalahan referensi silang kode oleh pihak-pihak dalam transaksi EDI. Yang kedua, menghubungkan sistem komputer perusahaan pengecer dengan sistem komputer pemasok akan menghilangkan pemrosesan kertas dan memungkinkan untuk menempatkan dan memproses pesanan pembelian secara cepat, sehingga mendukung pengiriman tanggap cepat. Yang ketiga, pemasok dapat membuat tagihan untuk pengecer. Dalam beberapa kasus, pembayaran transfer dana secara elektronik atau Electronic Funds Transfer (EFT) dapat dilakukan oleh pengecer ke rekening pemasok. Semua kejadian ini termasuk pengambilan pesanan dari persediaan pemasok dapat dilakukan tanpa keterlibatan manusia. Yang keempat, Computer Integrated Manufacturing atau yang disebut CIM, merupakan pendekatan terpadu untuk pemanfaatan teknologi informasi pada perusahaan manufaktur. Komponen-komponen sistem CIM biasanya yang pertama mencangkup stasiun-stasiun kerja perancangan bantuan komputer atau Computer Aided Design. Yang kedua, sistem pengendalian dan monitoring produksi secara real time. Yang ketiga, sistem pemesanan dan pengendalian persediaan. Yang kelima, Electronic Funds Transfer atau EFT, merupakan sistem pembayaran di mana pemrosesan dan komunikasi sepenuhnya atas sebagian besar dilakukan secara elektronik. Cirinya, sistem EFT menyediakan fasilitas perpindahan dana secara elektronik antar organisasi didasarkan pada instruksi pelanggan. Yang kedua, bank dapat berhubungan dengan aplikasi-aplikasi EDI organisasi. Dan yang ketiga, industri perbankan dan keuangan menggunakan yang pertama yaitu FedWire, merupakan sistem pembayaran dan komunikasi elektronik. Berbagai bank yang memiliki rekening pada Bank Sentral Amerika untuk mentransfer dana antar mereka. Yang kedua, Clearing House Interbank Payment System atau CHIPS, merupakan sistem wiring otomatis yang digunakan untuk mengclearingkan pembayaran euro dolar antara lembaga-lembaga keuangan Amerika Serikat dengan non-Amerika Serikat. Yang ketiga, Clearing House Automated Payment System atau CHAPS, merupakan fasilitas yang menyediakan transfer dana pound sterling selesai dalam satu hari atau same day settlement yang digunakan oleh bank-bank clearing besar di Inggris dan Bank of England. Yang pengertian e-commerce. Pengertian e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan
dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis e-commerce, atau yang biasa disebut juga dengan istilah e-com atau emersi atau ESI, merupakan pertukaran bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi elektronik data interchange atau EDI, email, electronic bulletin boards, mesin faksimile, dan electronic funds transfer yang berkenaan dengan transaksi-transaksi belanja di internet, shopping, stok online, dan surat obligasi, download dan penjualan software, dokumen, grafik, musik, dan lain-lainnya, serta transaksi business to business B2B wahana komputer. E-business mengcover semua area bisnis. E-business terjadi ketika perusahaan atau individu berkomunikasi dengan para klien atau nasabah melalui email. Pemasaran dilakukan melalui internet, menjual produk atau jasa melalui internet, menggunakan internet untuk riset pasar, menggunakan internet untuk promosi produk dan jasa, dan sebagainya. F. Hubungan SIA terhadap e-commerce dan lainnya. Dengan e-commerce, maka sistem informasi akuntansi akan mempermudah akses dengan cara suatu sistem yang dimana telah digunakannya e-commerce dalam kegiatannya. Misalkan saja terhadap e-business. E-business lebih mengenai pembuatan produk besar, ide kreatif, dan pemberian layanan yang bermutu. Karakteristik informasi yang berupa relevan, andal, lengkap, dan tepat waktu dapat dipahami dan dapat diverifikasi secara ideal dihasilkan oleh suatu pengembangan dan implementasi sistem informasi akuntansi yang terpadu. Sistem informasi akuntansi yang menggabungkan secara optimal komponen berupa sumber daya manusia, prosedur, data, software, dan infrastruktur menjadi 5 siklus transisi, yaitu dapat kita lihat dalam gambar tersebut. Kita lanjut. G. Teknologi sistem informasi akuntansi. Input. Perangkat input yang umumnya terkait dengan SIA meliputi standar komputer pribadi atau workstation yang menjalankan aplikasi. Dasar proses pengolahan dicapai melalui sistem komputer, mulai dari komputer pribadi masing-masing untuk perusahaan berskala besar server. Output komputer perangkat yang digunakan termasuk menampilkan dampak dan non-cam printer dan perangkat komunikasi elektronik untuk EDI dan e-commerce. Peranan e-commerce terhadap sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu dilihat dari prosedur audit, dilihat dari pengendalian intern, dan dilihat dari teknik audit. Teknologi informasi berperan besar terhadap sistem informasi akuntansi, yang mana teknologi informasi tersebut mencangkup teknologi baik hardware maupun software, dan juga teknologi lain yang mencangkup aplikasi pembantu yang digunakan untuk memproses informasi. Secara singkat, manfaat IT dalam akuntansi adalah menjadikan pekerjaan lebih mudah, bermanfaat, menambah produktivitas, mempertinggi efektivitas, mengembangkan kinerja perusahaan. Demikian hasil presentasi saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan terima kasih bagi dosen kami yang telah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih.